Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa azzalla bil jahli akharin wa ja'ala ilma fiqhi imadan li hadzal dini wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo sahabat santri, perkenalkan nama saya Fernando, santriwan kelas 2 Pedah Kuliah Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Insyaallah dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kitab Mukhtasar Latif karangan Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami, yaitu Babut Taharah Faslun fi Adabid Dakhilil Khala'i, bab bersuci, fasal tentang adab seseorang yang memasuki kamar mandi. Langsung saja kita akan memasuki ke dalam kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Faslun fi adabid dakhilil khala'i, fasal tentang adab seseorang yang memasuki kamar mandi. Yuqaddimu dakhilil khala'i yasaruhu, hendaklah orang yang hendak memasuki toilet untuk mendahulukan kaki kirinya. Wa iza kharaja yaminahu, dan apabila ia keluar untuk mendahulukan kaki kanannya. Adab yang selanjutnya, wala yahmilu zikrallahi ta'ala wasma rasulihi wa nahwahu, dan hendaklah bagi orang yang memasuki toilet untuk tidak membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah dan nama Rasulnya. Dan semisalnya di sini maksudnya adalah dari setiap nama-nama yang diagungkan, seperti nama para nabi, nama para malaikat, dan asmaul husna. Dan dalam suatu hadis dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memasuki toilet, lalu beliau melepaskan cincinnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kenapa beliau melepaskan cincinnya? Karena pada cincin Rasulullah terdapat lafaz Muhammadun Rasulullah, yang mana beliau tidak ingin masuk kamar mandi menggunakan cincin yang bertuliskan nama beliau. Lalu ada misalnya, wala yahmil wal Qur'ana, dan tidak pula membawa Al-Quran. Wa yughatti ra'sahu, adab selanjutnya yaitu dan hendaklah baginya untuk menutupi kepalanya ketika ia buang hajat, walaupun ia menutupinya dengan ujung lengan bajunya. Adab yang selanjutnya, wa yab'adu, dan hendaklah ia menjauh. Menjauh di sini maksudnya adalah menjauh dari orang-orang jika ia bersama di dekat orang-orang, sekira-kira tidak terdengar lagi bagi orang tersebut suara dan tidak tercium lagi baunya. Karena dalam suatu hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah berkata, aku bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, lalu Nabi tersebut hendak buang hajat, maka beliau menjauh dari tempat tersebut. Lalu adab yang selanjutnya, wa yastatiru, dan hendaklah ia untuk menutup di sini maksudnya adalah menutup auratnya agar tidak dipandang saat ia buang hajat. Adab selanjutnya adalah wala yabulu fima in raqidin wa qalilin jarin, dan hendaklah bagi orang yang buang hajat tersebut untuk tidak buang air di air yang tergenang dan air yang sedikit walaupun ia mengalir, karena ditakutkan pada nantinya air tersebut akan terkena najis. Lalu adab selanjutnya wajuhrin, dan di lubang-lubang. Di lubang-lubang di sini maksudnya adalah Rasulullah melarang kita untuk buang air di lubang-lubang karena terkadang dalam lubang tersebut terdapat hewan yang lemah yang takutnya nanti akan mengganggu hewan tersebut. Lalu adab selanjutnya wala fi mahabbi rihin, dan hendaklah bagi orang yang buang hajat tersebut untuk tidak buang hajat di angin yang berhembus. Hikmahnya adalah agar ketika ia buang air tersebut ia tidak terkena oleh percikan air buang air kecilnya. Lalu adab selanjutnya wazillin maksudin wa tariqin wa tahta syajaratin musmiratin, dan hendaklah bagi orang yang buang air tersebut untuk tidak buang air di tempat berteduh dan di tengah jalan dan di bawah pohon yang berbuah, karena ditakutkan nantinya pada tempat tersebut akan timbul bau busuk yang nantinya akan mengganggu orang-orang. Lalu adab yang selanjutnya wala yatakallamu, dan hendaklah bagi orang yang buang air tersebut untuk tidak berbicara.
Adab yang selanjutnya, wa yastabri'u minal bauli, dan hendaklah ia untuk menghabiskan dari sisa-sisa buang airnya. Contohnya itu seperti bardaham. Adab yang selanjutnya, wa yaqulu iza dakhala, dan hendaklah bagi orang yang memasuki kamar mandi untuk membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Wa iza kharaja, dan apabila ia keluar, ia membaca ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anil azza wa afani. Baiklah sobat santri, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.